Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi dengan celengan film. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film Cina berjudul When Wars. Film ini mulai rilis pada tahun 2017. When Wars menceritakan tentang seorang ahli minuman anggur asal Cina kembali ke tanah kelahirannya untuk membantu proses pelelangan sebotol anggur keluaran 1855. Tanpa ia ketahui, ada cerita kelam di balik industri anggur di sana. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Film dibuka dengan Zhang Sui, polisi yang sedang menelpon adiknya di Perancis bernama Willy mengenai sejarah Raja Anggur dari Cina. Di akhir telepon, lelaki itu mengatakan bahwa dia akan segera ke Perancis untuk menemui Willy. Selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana di masa lalu Zhang Sui dan Willy tinggal di panti asuhan yang sama. Kemudian datanglah seorang warga Prancis yang ingin mengadopsi anak. Zhang Sui mengalah demi Willy dengan cara memberikan buah anggur miliknya sehingga Willy punya dua. Willy,你挑了2颗葡萄。安德烈先生要把你领养到法国了。我才不去法国呢。 Akhirnya Willy pun dibawa ke Perancis meskipun enggan pergi. Sedangkan Zhang Sui tetap di panti asuhan meski sebenarnya sangat ingin pergi. Kita melihat situasi saat ini, yaitu 20 tahun setelah perpisahan di panti asuhan. Zhang Sui dan Willy terus menjalin hubungan dan komunikasi. Tetapi, Zhang Sui menghilang selama 2 tahun terakhir karena suatu alasan. Sampai akhirnya Zhang Sui kembali menunjukkan kehadirannya di depan Willy dengan mengatakan akan ke Perancis. Sesampainya di Perancis, Zhang Sui dikerjai oleh Willy dengan pagar dan wanita berbikini sampai membuatnya kesal. Hal itu adalah hukuman dari Willy karena Zhang Sui menghilang tanpa kabar. Sebenarnya Willy begitu merindukan Zhang Sui. Akhirnya Zhang Sui pun bertemu dengan Willy dan minum anggur bersama. Mereka berdua saling bercanda dan Willy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Zhang Sui berkat anggur di masa lalu yang mengubah drastis kehidupan Willy. Willy juga bercerita bahwa sekarang orang tua angkatnya sudah meninggal dunia, sehingga ia mendapatkan warisan. Akhirnya Zhang Sui pun menjelaskan bahwa misinya ke Prancis adalah untuk mendapatkan anggur dewa yang ia dengar sebelumnya. Willy yang tertarik langsung berusaha memberikan tawaran uang, namun segera ditolak oleh Zhang Sui. Zhang Sui justru meminta bantuan kepada Willy yang merupakan ahli anggur. Ternyata di Perancis bukan hanya Zhang Sui saja yang datang jauh-jauh. Sebuah kelompok berisi Fang, Luve, dan Malbor merencanakan sebuah tawaran palsu kepada pemilik anggur dewa, lalu melakukan perampokan. Saat itu, Zhang Sui dan Willy sedang berada di tempat Yifon untuk mendengar syarat mengikuti pelelangan anggur dewa, yaitu harus bisa melewati uji rasa, yaitu mengenali lebih dari 90 gelas dari 100 gelas anggur. Jika berhasil, maka orang tersebut berhak untuk menawar di pelelangan. Namun, Willy tampak curiga bahwa resep anggur dewa itu sebenarnya tidak dimiliki Yifon. Malam itu Zhang Sui yang berkaraoke lantas sedih teringat masa lalunya ketika bercerai dengan mantan istrinya. Sementara Willy berlatih untuk mencicipi anggur. Setelah itu Zhang Sui meyakinkan Willy bahwa esok Willy akan bisa melewati wawancara karena seorang pria harus sukses. Zhang Sui berikrar bahwa Willy selamanya akan menjadi kakak baginya. Kemudian mereka kembali berkaraoke. Sementara itu di istana Kan, tampak seorang pengawal sedang menyampaikan sesuatu kepada LK sang putra tertua keluarga Kan mengenai penawaran anggur dewa yang hanya boleh diikuti warga Cina dan tersisa 2 grup saja. Mereka merencanakan sesuatu kepada Yifon untuk memancing seorang bernama Leo agar keluar. Karena sebenarnya anggur dewa diduga berada di tangan Leo. Namun Yifon yang merupakan saudara Leo tampak bimbang dengan permintaan yang ia dapatkan. Kita diperlihatkan situasi tahun 2000 di mana LK marah terhadap ayahnya karena tidak diwarisi resep anggur dewa.
LK mengancam akan membunuh Yifan dan Leo yang merupakan adik tirinya sehingga membuat sang ayah marah dan menodongkan pistol. Namun LK justru merampas pistol tersebut lalu membunuh ayah dan ibu tirinya. Leo yang melihat semua itu lantas ketakutan dan kabur dari LK. Siang itu Willy berhasil lolos wawancara dengan mengenali 98 gelas anggur. Namun saat Yifan memperkenalkan peserta uji rasa berikutnya, justru terjadilah adegan tembak-tembakan yang dipimpin LK hingga membuat mobil dan rumah terbakar. Lalu kita melihat bahwa 3 hari sebelumnya ternyata Zhang Sui diberi perintah oleh Fang untuk menyuruh Willy mendapatkan anggur dewa dan akan memberikan imbalan uang. Ternyata Zhang Sui dan Fang adalah sekutu. Usai makan malam bersama, Yifan menceritakan sejarah resep anggur dewa keluarga Kan sejak dinasti Yuan yang begitu rahasia kepada Willy. Sementara itu Zhang Sui, Fang, dan Lu Fei bermain kartu dan saling membicarakan rencana mereka bersama. Saat membicarakan bekas luka di wajah, Lu Fei tampak marah dan beranjak pergi. Lalu Zhang Sui memperingatkan Fang bahwa ia tidak mau dirinya dan Willy mendapatkan masalah akibat Fang. Di tempat lain, Yifan sedang membicarakan soal Leo, pemilik asli anggur dewa, dengan Willy. Lalu Willy justru mengaku bahwa dirinya adalah Leo karena akan memiliki anggur dewa. Di perjalanan mobil bersama para lelang, Yifan teringat kenangan masa lalunya dengan Leo yang tidak bisa dia lupakan. Dulu, Leo meninggalkan dirinya ketika kabur dari istana Kan. Sementara di istana Kan, tampak LK dan asistennya membicarakan rencana penangkapan Leo saat pelelangan karena yakin bahwa Leo adalah satu di antara pelelang yang akan datang menyelamatkan Yifan. Saat sedang bersantai menembak bebek, Fang berbicara dengan Willy mengenai harta kekayaannya. Saat itulah Willy mengatakan bahwa dia sebenarnya tahu bahwa Zhang Sui disewa oleh Fang. Zhang Sui yang menyadari itu lantas terkejut. Lalu Zhang Sui dan Willy berkelahi karena Willy merasa ditipu kakaknya sendiri hanya demi uang 1 juta. Yifan mengatakan pada Willy bahwa dia tahu bahwa Willy bukanlah Leo. Sementara itu di tempat lain Zhang Sui sedang berbicara empat mata dengan Fang. Fang menyampaikan bahwa Li Fui adalah Leo. Fang bercerita bahwa Leo adalah orang yang menyelamatkan dirinya di masa lalu dan memberi kehidupan kedua padanya. Lalu Fang menjelaskan bahwa tujuan utamanya yang sebenarnya adalah membantu Leo untuk menyelamatkan Yifan yang sejak kecil hidup dalam kekangan LK. Akhirnya setelah mendapat penjelasan dan diberi uang yang dijanjikan, Zhang Sui mengerti dan bersedia membantu dalam misi menyelamatkan Yifan. Kemudian saat Fang pergi, ia terdiam mengingat masa lalu. Ternyata sebenarnya Leo adalah Fang itu sendiri yang ingin balas dendam terhadap LK dengan kematian ayah dan ibunya. Malam itu LK dan pasukannya sudah bersiap menjalankan rencana. Sedangkan Zhang Sui melakukan perintah Fang sebelumnya untuk bicara dengan Yifan mengenai jalan kelinci dan Leo. Lu Fei yang menjadi umpan akhirnya ketahuan LK dan Lu Fei pun dibunuh. Fang meminta bantuan pada Willy, namun Willy tidak percaya bahwa Fang adalah Leo. Akhirnya Fang pun menunjukkan letak anggur dewa kepada Willy sehingga membuat Willy percaya dan bersedia membantu. Misi Fang kembali berlanjut sementara komplotan LK sudah bersiap dengan misi mereka menemukan Leo. Komplotan Fang pun membunuh 2 masinis kereta yang akan membawa Leo pergi. Saat itulah Fang menunjukkan kehebatannya dengan membantai para komplotan LK, sementara Willy dan Zhang Sui punya tugas masing-masing melindungi anggur dewa. Pertarungan hebat terjadi antara Fang dan Zhang Sui melawan komplotan LK. Zhang Sui harus berusaha keras menghadapi bom, sedangkan Fang menunjukkan kehebatannya dalam menghabisi begitu banyak komplotan LK. Setelah berusaha keras, Fang bahkan bisa mengalahkan asisten LK yang punya kemampuan bertarung yang hebat.
Saat situasi mereda, Willy meminta agar nantinya Zhang Shui ikut hidup dengannya di Perancis saja, karena ia masih teringat ucapan Zhang Shui semasa di panti asuhan. Zhang Shui pun terkesan dengan kebaikan Willy. Akhirnya, Fang, Zhang Shui, dan Willy selamat. Willy yang bisa mengemudikan kereta lantas menghidupkan mesin, sementara Fang dan Zhang Shui berada di gerbong untuk merayakan keberhasilan. Tetapi saat Fang dan Zhang Shui bersenang-senang, justru datanglah LK yang sudah berada di gerbong dengan senjata. Fang dan Zhang Shui pun bekerja sama melawan LK dengan susah payah sampai akhirnya bisa membuat LK terpojok. LK mengancam bahwa jika ia menekan jam tangannya, maka jembatan di depan akan roboh. Zhang Shui yang menganggap itu ucapan bodoh justru langsung menekan jam tersebut dan membuat bom menghancurkan jembatan dan merusak rel kereta sehingga membuat kereta kacau. Saat itulah LK dan Fang kembali bertarung dan akhirnya justru keduanya terlempar dari gerbong kereta. Saat di udara, tampak LK menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan kepada Fang atau Leo. Lalu Leo juga mengucapkan permintaan maaf kepada Yifon yang pernah ia tinggalkan. Leo dan LK pun meledak bersama bom yang diaktifkan Leo. Melihat hal tersebut membuat Zhang Shui begitu terpukul karena harus kehilangan Fang, sahabat baiknya selama ini. Menyadari jembatan di depan hancur, Willy lantas meninggalkan ruang masinis untuk berlari ke belakang dan menghancurkan penghubung kereta. Tindakan Willy itu membuat gerbong mereka berhenti sebelum terjatuh, sehingga membuat Willy dan Zhang Shui pun selamat dari maut. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa sekarang Willy dan Zhang Shui adalah pengusaha anggur dewa. Sementara itu, Yifon akhirnya menyadari jatuh cintanya kepada Willy dan mereka memutuskan untuk bersama selamanya. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.